sampai kali ya. Iya ya, akhirnya sampai juga, tapi dingin banget ya. Dingin banget kan ini. Untung kita pakai jaket loh. Iya, tapi aku kebaca rentang. Iya ya. Tapi keren banget ini. Aduh, adik-adik kalau yang di rumah lihat, ini keren banget pemandangannya. Kita lagi ada di atas gunung. Bersyukur banget ya kali ya, Tuhan Yesus tuh nyertain kita, perjalanan kita. Iya. Jadi kita tuh nggak kenapa-napa ya kali ya. Iya, seneng banget ya. Pemandangannya bagus, terus hidupnya banget loh adik-adik. Kita, tapi kan sekarang kita mau ibadah ya kali ya. Walaupun kita lagi jalan-jalan, jangan lupa ibadah ya kali ya. Iya dong. Tapi nggak apa-apa di atas gunung. Iya ya, nggak apa-apa juga kali, karena kan Tuhan Yesus ada di mana-mana. Iya, boleh. Adik-adik, kita walaupun kita lagi bersuka cita, kita jalan-jalan, tapi kita jangan lupa ya, kita tetap harus mengutamakan Tuhan, karena Tuhan yang selalu menyertai kita. Benar, Dan benar. Tuhan ada di mana-mana ya Kak ya. Iya. Tapi taruh dulu ya Kak, capek nih. Dulu ya. Kita taruh dulu ya, di bawahnya banyak banget nih. Kita mulaikan aja ya kalian ya. Kita yang mau memuji Tuhan, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Sebelum kita mulai ibadahnya, kalian berdoa dulu ya. Oke, yuk adik-adik yang ada di rumah, semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa, memulaikan ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh ada, kami boleh berkumpul kembali bersama di hari ini Tuhan, untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, apa yang boleh kami persembahkan ini Tuhan, semuanya boleh menyenangkan akan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ayo kita semua bersuka cita, kita mau memuji Tuhan, kita angkat pujian dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Adik-adik yang di rumah, dalam nama Tuhan Yesus pasti ada kemenangan, asalkan kita percaya, kita ganti pujian kita di seluruh dunia. Musik Kak Kelly. Di seluruh dunia, Roh Allah bekerja. Di seluruh dunia, seperti Nabi bersabda, ha ha ha. Di seluruh dunia,
yang perkasa. Ini percaya nggak? Percaya banget. Percaya banget. Anak-anak Tuhan harus percaya. Walaupun Tuhan Yesus itu tidak terlihat, tapi kuasanya dan keajaibannya itu ada dan nyata. Kita ganti pujian kita lagi dengan Allah kita besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. My God is so big, so strong and so mighty, there is nothing my God cannot do. Oh oh, my God is so big, so strong and so mighty, there is nothing my God cannot do. Oh oh, the mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiwork too. Oh oh, my God is so big, so strong and so mighty, there is nothing my God cannot do. Oh oh. Oke deh, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Kita sudah memuji Tuhan dan tiba saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian Saya Cinta Tuhan Yesus. Semuanya kita bersama-sama mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan mengucap syukur dan menyatakan bahwa kita semua mencintai Tuhan Yesus kita yang ajaib dan luar biasa. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Dengan senang hati jiwa saya cinta Tuhanku. Kembali katakan, saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Dengan senang hati jiwa saya cinta Tuhanku. 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 Saya cinta Juru Selamat, Yesus cintaku juga. Oke, adik-adik semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan yang begitu baik, yang begitu ajaib, yang selalu menyertai kehidupan kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Kau siapkan hati kami Tuhan, siapkan telinga kami, untuk kami sama-sama duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu Tuhan yang tertanam dalam kehidupan hati kami, membentuk kehidupan kami menjadi lebih baik hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, puji Tuhan, haleluya. Tadi kita sudah sama-sama memuji Tuhan bersama dengan Kalia dan Kalili yang
Kelihatannya kedinginan ya di atas gunung. Oke, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kakak harap kalian semua sudah mempersiapkan diri. Sebelumnya, kakak mau tanya nih sama kalian. Kalau kalian lihat, di sini ada lilin. Pertanyaan kakak, bisa nggak kita menyalakan lilin tanpa menggunakan alat penghasil api seperti korek api? Ya, asal kalian tahu ya, api itu tercipta dari 3 unsur. Yang pertama adalah panas, kemudian oksigen, yang terakhir adalah karena bahan-bahan yang mudah terbakar. Sehingga kita tidak bisa menyalakan lilin tanpa alat penghasil api, karena api tidak bisa tercipta dengan sendirinya. Ya, tetapi tidak bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Mengapa adik-adik? Karena Dia adalah Tuhan. Seperti firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini. Kakak kasih judul pertandingan di Gunung Karmel. Adik-adik ada yang tahu apa ceritanya? Oke, ceritanya adalah tentang Nabi Elia yang menantang nabi-nabi Baal. Nah, saat itu Elia adalah seorang nabi yang hidup di Israel. Sebagai seorang nabi Tuhan, tugasnya adalah menyampaikan pesan Tuhan kepada orang-orang Israel. Ia hidup di zaman Ahab, raja Israel. Tetapi sayangnya adik-adik, Ahab adalah seorang raja yang jahat di mata Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat perbuatan jahatnya itu melebihi raja-raja Israel sebelumnya. Memangnya apa ya yang ia perbuat sampai dia dikatakan raja yang sangat jahat? Ternyata adik-adik, ia mengikuti istrinya Isabel menyembah dan beribadah kepada Baal. Sehingga orang-orang Israel meninggalkan Tuhan. Karena kesalahannya tersebut, maka Tuhan mendatangkan kekeringan atas Israel. Hujan tidak turun selama 3 tahun 6 bulan. Sehingga terjadilah kelaparan hebat di tanah Samaria, tempat di mana orang-orang Israel tinggal. Tetapi puji Tuhan adik-adik, Nabi Elia dipelihara oleh Tuhan. Lalu pada tahun yang ketiga terjadinya kelaparan di Samaria, Tuhan berfirman kepada Nabi Elia untuk menemui Raja Ahab. Lalu Nabi Elia pun menemui Raja Ahab. Ketika Raja Ahab melihat Nabi Elia, ia langsung menuduh Nabi Elia sebagai penyebab bencana kelaparan di Samaria. Tetapi Nabi Elia menjawab, "Tidak, bukan saya, tetapi kamu dan keluargamu lah. Karena kalian beribadah menyembah kepada Baal dan orang-orang Israel meninggalkan Tuhan, maka Tuhan mendatangkan hukuman ini." Lalu Nabi Elia menyuruh Raja Ahab untuk mengumpulkan seluruh orang Israel, 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera di Gunung Karmel. Ahab pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elia. Maka berkumpullah seluruh orang Israel dan nabi-nabi Baal. Di sana mereka berhadapan dengan Elia. Saat itu hanya Elia seorang dirilah yang tetap percaya dan beribadah kepada Tuhan. Yang lainnya tidak. Mereka sudah meninggalkan Tuhan, beribadah kepada Baal. Akhirnya adik-adik, Nabi Elia menantang nabi-nabi Baal. Ia bilang kepada mereka,
Hari ini kita akan buat pertandingan. Kita akan memberikan korban bagi saya, bagi Tuhan. Dan kalian bagi Baal. Lalu siapa yang menjawab dengan memberikan api, maka bisa dikatakan bahwa dia adalah Allah yang hidup. Dia sungguh nyata, dia sungguh ada. Kalau Baal bisa menjawab dengan api, maka ia adalah Tuhan. Ia ada, ia nyata, ia hidup. Tetapi kalau Baal tidak bisa menjawab dengan membakar persembahan dari api, ya berarti dia bukan Tuhan, dia tidak nyata, dia tidak hidup. Mendengar tantangan Nabi Elia, nabi-nabi Baal pun menerima. Mereka segera mendirikan mezbah, mempersiapkan kayu api, dan juga mempersiapkan lembu, dipotong-potong menjadi korban, dan diletakkan di atas kayu api, di atas mezbah. Lalu mereka mulai berteriak-teriak memanggil Baal. Dari pagi sampai siang. Tetapi tidak ada suara yang menjawab. Tidak ada api yang kelihatan. Wah, Nabi Elia pun mulai mengejek mereka. Sepertinya Baal itu sedang ada urusan. Tidak. Mungkin Baal sedang tidur. Bukan. Sepertinya Baal sedang merenung. Mendengar ejekan Nabi Elia, lalu nabi-nabi Baal pun berteriak semakin keras memanggil Baal. Bahkan mereka mulai menyakiti diri mereka dengan pedang dan tombak. Mereka melukai diri mereka. Dan mereka terus berteriak-teriak hingga sore hari. Tetapi adik-adik, tidak ada suara yang menjawab. Tidak ada api yang turun membakar korban persembahan mereka. Melihat hal itu, Nabi Elia pun mengumpulkan seluruh orang Israel untuk berdiri dekat dengan dia. Lalu dia membuat mezbah dari 12 batu sesuai dengan jumlah suku Israel. Setelah itu ia membuat parit di sekeliling mezbah. Dan dia menyiapkan kayu api dan dia juga memotong lembu dan meletakkan di atas kayu api di atas mezbah. Setelah itu, ia minta beberapa orang untuk menyiram korban atau daging lembu yang sudah dipotong-potong dengan air sebanyak 3 kali. Sehingga parit yang ia buat di sekeliling mezbah menjadi penuh dengan air. Lalu setelah itu, ia pun berdoa kepada Tuhan. Ia memohon kepada Tuhan untuk menjawab doanya, memberikan api dan membakar persembahan yang ia siapkan. Sehingga mata orang Israel, orang-orang yang ada di sana bisa melihat bahwa Allah yang ia sembah adalah Allah yang hidup. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Ya, Tuhan menjawab doa Nabi Elia. Ia menurunkan api dari langit dan membakar persembahan yang dipersembahkan oleh Nabi Elia. Bukan hanya dagingnya saja adik-adik, tetapi batu, tanah, kemudian air yang tadi penuh di dalam parit. Itu pun dijilat habis oleh api yang dari Tuhan. Tidak ada yang tersisa. Adik-adik bayangkan, di dalam kehidupan kita sehari-hari ketika terjadi kebakaran, api akan dipadamkan oleh air. Tetapi api yang dari Tuhan menjilat habis, membakar habis air. Betapa luar biasanya Allah yang disembah oleh Elia. Melihat hal itu, orang-orang Israel langsung sujud menyembah kepada Tuhan. Mereka berkata, benar bahwa Allah yang disembah oleh Nabi Elia, ia adalah Allah yang sungguh ada, ia nyata, ia hidup, dan ia berkuasa. Adik-adik, melalui firman Tuhan yang hari ini kita dengar, Tuhan mengajar kita
bahwa Tuhan itu sungguh ada. Ia sungguh nyata, Ia adalah Allah yang hidup. Siapa Dia adik-adik? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus telah mati bagi kita di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tetapi Ia tidak tinggal mati. Pada hari yang ketiga Ia bangkit dan kemudian Ia naik ke sorga. Itu menunjukkan bahwa Ia adalah Allah yang hidup. Dan Tuhan Yesus mau kita sebagai anak-anaknya untuk selalu percaya kepadanya dan tetap setia beribadah kepadanya. Adik-adik mau tetap percaya kepada Tuhan dan selalu setia beribadah kepadanya? Kalau adik-adik mau, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang Engkau sampaikan kepada kami pada hari ini. Mengajar kami ya Tuhan untuk selalu percaya kepadamu Tuhan. Mengajar kami untuk selalu beribadah kepadamu ya Bapa. Karena hanya Engkaulah Allah yang hidup, Allah yang sungguh nyata, dan Engkau Allah yang berkuasa. Biarlah Kau tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang tiba saatnya Ayat hafalan. kita buka Alkitabnya di dalam Yesaya 44 ayat 6. Udah siap? Udah siap. Ambil Alkitabnya ambil. Kita buka Yesaya 44 ayat 6. Udah siap? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan Raja dan penebus Israel. Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Nah, ayat ini menyatakan bahwa kuasa Tuhan dari dulu sampai sekarang tetap sama, dan Tuhan Yesus itu ada. Dimanapun kita berada, Tuhan Yesus ada buat kita semua. Nah, selain ada ayat hafalan hari ini, nanti akan ada games juga nih. Ya. Jadi tadi kan ceritanya Nabi Elia mengundang nabi-nabi Baal ke Gunung Karmel nih. Nah, lalu yang di gamesnya ini, adik-adik semua, kita mencari jalan nih. Kita menunjukkan jalan untuk menuju Gunung Karmel. Nah, nanti adik-adik dari yang mulai start itu coba cari jalannya ya sampai ke tulisan finish. Nah, nanti bisa dicari tuh di rumah tuh, dikerjakan di rumah bersama-sama. Itu aja untuk hari ini, ibadah kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.